Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Rizky Fitriana dari kelas TI 3F absen 6 akan menjelaskan praktikum modul 4 pemrograman berbasis framework, yaitu tentang interaksi dengan API. Interaksi di sini berupa get data, membuat fake API, delete data dan post data. Di sini saya langsung menjelaskan untuk ke tugasnya karena pengerjaannya hampir sama seperti praktikum, sama persis. Jadi saya akan menjelaskan secara bersamaan, secara tergabung di dalam tugas praktikum. Bedanya kalau di praktikum itu fake API-nya mengambil data dari sebuah sebuah server, lalu juga membuat mengcopy data dari server tersebut ke server lokal. Nah, di sini di tugas membuat fake API juga server lokal dengan data mahasiswa. Jadi kita membuat data server sendiri dengan atribut-atribut diantaranya name, nama, alamat HP, nomor HP, angkatan, dan status dengan metode get data, delete data, dan post data. Saya akan langsung menjelaskan di VS Code-nya, di editornya. Jadi di sini ini untuk file praktikum saya di React Web modul 4. Nah, di sini folder untuk tugas. Ini sama pengerjaannya, hanya beda data servernya saja. Jadi di sini saya membuat file pertama, membuat folder 2 ini komponen dan kontainer, berisikan folder lagi blog post. Nah, di komponen ini berisikan post.csx, dan yang ketiga yang kontainer ini berisikan file blog post CSS dan blog post CSX. Nah, di pertama saya menjelaskan di file index.cs ini mengimport dari React, mengimport dari React DOM, mengimport dari index.css, mengimport dari Bootstrap, import dari Service Worker, dan import dari blog post yang ada di folder kontainer blog post CSX. Lalu ini untuk pembacaan datanya itu blog postnya yang ditampilkan di browser. Lalu di sini ada index.css, ini sudah otomatis yang body dan code hanya menambahkan sidebar dan root dengan color aquamarine, dan untuk root color light gray. Selanjutnya di sini ada 3 file. Ini blog post CSS untuk mengatur blog post CSX. Nah, di blog post CSX ini import React dari komponennya, dari React, lalu import blog post CSS, lalu import post dari folder komponen blog post CSX. Nah, di post CSX ini hanya import dari React saja, lalu membuat beberapa props untuk menampung data-data. Di sini ada pembuatan class name,
bernama MHS, lalu di dalamnya ada kelas name gambar mahasiswa, di mana ini mengambil data dari http placeimage.com, dan ini kalau misal kita refresh browsernya akan selalu berganti gambarnya, jadi dinamis. Lalu pembuatan tag ini maksudnya adalah label, jadi name sama dengan nama sama dengan alamat sama dengan. Lalu ada kelas name bernama content MHS, itu berupa data-data yang ditampung di sebuah props sesuai dengan variabelnya, yaitu props name, props nama, props alamat, props HP, props angkatan, dan props status. Lalu ada juga button untuk klik hapus, dimana hapus sesuai dengan ID-nya, ID mahasiswa. Lalu di blog post CSX ini ada sebuah state di mana terdapat list mahasiswa berupa array, dan ada variabel untuk insert mahasiswanya, yang dimana di dalamnya ada user ID, name, nama, alamat, HP, angkatan, dan status. Lalu ini ada fungsi ambil data dari server API, yaitu mengambil datanya dari server dengan link http localhost 3001, disortir berdasarkan ID dan diurutkan berdasarkan yang terbesar. Nah, ini itu API ini atau link ini adalah mengambil data dari lokal, dimana mengambil data dari list.json. Jadi pengambilannya begini, seperti yang sudah ada di praktikum. Untuk cara pengambilan data fake API-nya itu menggunakan ini, JSON. npx JSON strip server strip 2 kali watch nama artikelnya atau nama filenya itu file list artikel .json. Lalu portnya min port 3001. Kita klik, kita enter. Seperti yang saya bilang tadi, di sini untuk port 3001-nya ini mengambil data dari server lokal yaitu listartikel.json. Jadi untuk pengambilan data ini atau method get-nya ini dari server ini, API ini, dan dimana mengambil data dari server lokal listartikel.json dan dimasukkan ke JSON hasil ambil dari API. Lalu dimasukkan juga ke state-nya, dimana ada array list mahasiswa sama dengan JSON hasil ambil dari API yang sudah dimasukkan dari data API. Lalu ini ada life cycle komponen, itu memanggil ambil data dari server API. Lalu untuk metode hapusnya ini
juga mengambil data dari API port 3001 di mana akan menghapus data dari server lokal dengan metode delete. Lalu jika sudah, maka akan memanggil ambil data dari server API lagi karena untuk menampilkan data setelah dihapus. Lalu selanjutnya function tambah. Nah, tambah ini memanggil insert mahasiswa, di mana di dalam state itu terdapat variabel-variabelnya yaitu ID, NIM, nama, alamat, API, angkatan, status. Jadi akan diinsert berdasarkan yang dimasukkan di form-form. Nanti ini akan dipanggil di setiap form yang sudah dibuat dengan membuat variabel form insert mahasiswa, di mana ini memanggil insert mahasiswa di state. Lalu ini berdasarkan ID dan berdasarkan date get time waktu saat itu. Lalu jika sudah, maka akan diinsertkan ke state di mana variabel insert mahasiswa sama dengan form insert mahasiswa. Lalu tombol simpan ini akan tombol simpan ini sebagai metode post di mana akan memasukkan data yang sudah ditambahkan di setiap form ini dengan memasukkan ke API port 3001. Jika sudah diinsertkan sesuai mahasiswanya, sesuai data yang diinsertkan, lalu akan mengembalikan atau memanggil ambil data dari server API untuk menampilkan data yang sudah ditambah. Nah, ini untuk pembuatan formnya itu ada kelas name bernama post mahasiswa, lalu pembuatan kelas lagi dengan form. Singkat saja, di sini ada untuk label name dengan input text ID name, name, dan ada metode onChange-nya yang memanggil function handle tambah mahasiswa, dan itu berlaku untuk semua formnya. Dan di sini ada tabel nama dengan text area dengan ID nama, lalu ada form untuk alamat, itu dia ada label alamat dan teks area juga dengan ID alamat. Lalu untuk nomor HP, teks area dengan ID HP, name HP, lalu ada angkatan, ini teks area juga dengan ID angkatan. Lalu ada status yang terakhir, yaitu status aktif, lulus atau cuti. Dan ini teks area juga untuk inputannya. Nah, di sini ada tombol submit dengan btn primary dengan metode onClick, di mana akan memanggil handle tombol simpan dan akan otomatis menjalankan metode post ke API port 3001 dan akan otomatis menambah ke list article.json. Ini untuk daftar mahasiswanya ditampilkan, dan ada tombol hapus mahasiswa dan memanggil function handle hapus mahasiswa. Jadi karena ini untuk menjalankannya, karena ini sudah berjalan port 3001-nya untuk memanggil data dari list artikel JSON, jadi kita tinggal memanggil atau menjalankan untuk yang
blog postnya ini. Nah, untuk menjalankan ini tetap menggunakan port 3000 yang seperti defaultnya, yaitu npm start. Dengan kita ini tidak usah di terminate, langsung new terminal saja. Masuk ke React Web tugas modul 4. Lalu npm start. Nah, jadi di sini fungsi npm start ini untuk menjalankan port 3000, di mana akan menjalankan ini aplikasinya yang ada di folder React Web tugas modul 4. Nah, di mana port tersebut juga akan menjalankan API port 3001 dengan memanggil data dari list artikel JSON sebagai server lokal. Nah, di sini langsung saja kita jalankan untuk port 3000-nya. Nah, di sini langsung saja kita ketikkan localhost 3000. Ini masih proses starting the development start server, masih load. Jadi intinya tetap kita menjalankan port 3000 untuk untuk running program ini dalam folder React Web tugas modul 4. Namun di dalam itu juga menjalankan port API 3001 untuk mengambil data server lokal. Nah, seperti ini. Karena ini jadi untuk menjalankan satu browser ini itu membutuhkan API dengan port 3000 atau localhost 3000. Namun untuk mengambil data ini itu butuh API dengan localhost 3001 ini, dimana mengambil data dari list article.json. Jadi coba kita masukkan Jadi ini sudah pengisian, dimana pengisian ini sudah otomatis ada function tambah mahasiswanya. Dan jika kita simpan, maka akan di data ini akan muncul yang sudah diinputkan. Karena ini masuk ke list mahasiswa dan juga masuk ke server lokalnya, ini di posisi terakhir.
Nah, di browser ini menempati posisi yang teratas karena di portnya untuk ambil data dari server ini sudah diurutkan berdasarkan yang terbesar. Sudah diurutkan dari yang terbesar, ID yang terbesar. Coba kita hapus yang baru ditambahkan. Nah, maka akan terhapus. Di artikel.json-nya juga akan terhapus, data akan kembali seperti awal. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang penggunaan API ini dalam React Web untuk membahas modul 4 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.